Untuk itu tidak berlama-lama kami undang Pak Jeb untuk memaparkan. Waktu Pak Jeb ini ada 60 menit untuk memaparkan apa saja yang akan menyangkut crypto asset ini. Waktu dan tempat silahkan Pak Jeb. Terima kasih Dr. Batara untuk memberikan waktunya. Assalamualaikum, selamat siang Bapak-Bapak, Ibu-Ibu yang saya hormati. Salam sejahtera bagi kita semua, Om Swastiastu. Pertama-tama saya ingin mengatakan terima kasih untuk diberikan kesempatan memberikan seminar ini, terutama kepada Dr. Kusumaningtuti Sutiono yang sudah mengundang saya untuk mengisi acara ini. Sekarang mungkin saya akan mulai sedikit dengan nama perusahaan kami ya, Pintu. Jadi sebenarnya kami menamakan perusahaan kami Pintu itu dengan visi sebenarnya, bahwa suatu hari kami melihat masa depan di mana banyak anak-anak muda dan orang-orang di Indonesia itu akan memiliki crypto aset. Dan kita sendiri memiliki misi bahwa kita akan menjadi gerbang untuk membantu transfer of asset dari jenis-jenis aset lain terhadap cryptocurrency. Jadi mungkin itu sedikit background tentang nama kami. So, hari ini mungkin saya akan melakukan 3 bagian ya. Agenda di hari ini saya akan menjelaskan pertama tentang background dari blockchain sendiri, historical evolution dari crypto aset, dan juga tentang berbagai macam jenis crypto aset yang sudah ada di luar sana. Bagian kedua, kita akan masuk ke dalam outlook dari cryptocurrency market baik di Indonesia maupun di luar, bersama regulatory landscape yang sudah ditetapkan untuk cryptocurrency ini. Dan di bagian ketiga mungkin saya akan sharing sedikit tentang Pintu sendiri, development yang sudah kita lakukan selama ini beserta tim-tim dan background tentang company kami. Jadi kita bisa mulai dengan dasar fundamental dari Bitcoin dan cryptocurrency, yaitu blockchain. Blockchain ini sebenarnya secara simpel adalah sebuah distributed ledger technology, di mana setiap blok itu dia akan merekod transaksi-transaksi yang dilakukan di atas blockchain dan dijadikan satu menjadi suatu blok. Dan ini akan terus berjalan mulai dari launchingnya sebuah blockchain sampai present time, jadi sampai sekarang. Jadi contohnya misalnya kita melihat ke Bitcoin blockchain, itu kita bisa dengan mudah melihat setiap transaksi yang sudah dilakukan di atas blockchain tersebut, dan juga record dari setiap account yang di-record di atas blockchain dan isinya. Jadi ada berapa jumlah aset kripto di setiap account. Sehingga ini membuat kita lebih transparan ya, bisa dikatakan suatu teknologi yang jauh lebih transparan dan juga mengconnect semua orang ke suatu ledger atau database yang terhubung dan di-share oleh setiap orang. Dan ini merupakan suatu fundamental change dari apa yang kita lakukan sekarang di dunia perbankan. Jadi ini comparison sedikit tentang centralized system versus decentralized system. Jadi di dunia finansial sekarang bisa dikatakan kebanyakan teknologi itu termasuk fintech dan e-wallet dan e-money itu tetap masih menggunakan sistem sentralisasi, di mana setiap intermediary mereka keep their own ledger atau database, dan mereka akan melakukan transaksi dan akan melakukan settlement atau reconciliation antara satu dengan yang lain. Dengan cara ini, walaupun ada benefitnya, ada plusnya, tetapi juga ada banyak cons-nya ya. Contohnya, kalau saya ingin mentransferkan uang dari Indonesia ke US atau manapun di dunia, itu banyak sekali intermediary, di mana mereka akan relay satu ke institusi lain untuk mentransferkan uang tersebut, sehingga cost-nya juga menjadi sangat tinggi. Di setiap titik intermediary tersebut juga ada potential untuk failure atau kena hacking, sehingga itu juga menjadi sebuah resiko yang harus kita jaga juga. Di sisi lain, di sisi decentralized, sistemnya sangat berbeda, di mana kita bisa membayangkan ini seperti
internet untuk uang, di mana semua orang terhubung dengan suatu layer blockchain atau protokol level layer, dan setiap orang bisa dengan mudah connect themselves to this blockchain dan melakukan transaksi. Dan kebanyakan kali transaksi ini bisa dikatakan bisa settle dengan waktu yang jauh lebih cepat daripada sistem tersentralisasi karena banyaknya jumlah intermediasi tersebut. Sedikit tentang progres dari blockchain sendiri ya. Aplikasi pertama dari blockchain itu dimulai dengan adanya Bitcoin. Bitcoin itu meluncur ke pasar dunia di tahun 2009. Just after the financial crisis in 2008. Nah, Bitcoin itu dikonsepsikan sebagai sebuah mata uang atau digital asset alternatif yang sifatnya deflationary dan fixed in amount, sehingga banyak orang mulai meng-compare Bitcoin ini seperti digital gold yang baru karena sifatnya seperti komoditas karena jumlahnya terbatas. Di awal-awal banyak orang menggunakan Bitcoin untuk border transactions ya, seperti tadi sudah disampaikan dengan Budi. Nah, seiringnya dengan waktu, blockchain ini juga berkembang. Selain Bitcoin, ada pula kemajuan dan launchingnya dengan blockchain-blockchain lain. Contohnya seperti Ethereum. Di mana Ethereum ini sifatnya sedikit berbeda. Karena dia ini sebuah blockchain di mana kita bisa membuat token-token lain ataupun program-program lain yang di mana kita bisa melakukan smart contract atau programmatic action yang menghubungkan sebuah nilai aset terhadap sebuah action. Sehingga banyak orang mulai menggunakan platform Ethereum ini untuk melaunching token mereka sendiri atau untuk melakukan fundraising yang sempat heboh di tahun 2012 yang dinamakan ICO. Nah, dari sini ada pula kemajuan di dunia kripto, di mana tahun 2016, tahun 2017 itu keluar yang namanya USD Tether, di mana pertama kalinya ada sebuah aset atau token di atas blockchain yang terhubung 1:1 langsung dengan aset fiat, yaitu US dollar dalam hal ini. Nah, perkembangan ini sangat cepat. Contohnya USDT sendiri, USD dollar Tether, itu sekarang sudah ada hampir $18 billion in assets under management. Jadi ada $18 billion of fiat aset yang duduk di bank untuk membacking 1:1 dengan USD Tether ini. Nah, sekarang kita di tahun 2020, saya rasa kita mulai masuk masa transisi, di mana yang tadinya kebanyakan innovator dan early adopter yang menggunakan blockchain, sekarang kita akan masuk ke fase early majority, di mana mass market akan mulai mengadopsi cryptocurrency dan blockchain. Terutama dengan adanya project dari Facebook yaitu Libra, dan juga negara Cina mengeluarkan dan sekarang lagi mentesting CBDC mereka, digital currency negara mereka. Ini saya rasa akan mendorong penggunaan crypto aset atau aset digital ke mass market. Sedikit tentang karakteristik Bitcoin ya. Bitcoin itu adalah sebuah digital currency berbasis blockchain. Transaksi di atas Bitcoin blockchain ini biasanya tarifnya sangat murah atau bisa kan relatif murah ya. Untuk melakukan transaksi kemanapun di dunia, contohnya, itu cost-nya, fee-nya sekitar $1-2 kira-kira, dan mungkin memakan waktu 2-3 menit. Ini bisa dikatakan jauh lebih efisien dibanding kita harus melakukan transaksi lewat sistem perbankan, terutama lewat SWIFT, yang bisa makan waktu lebih banyak dan cost-nya lebih tinggi. Bitcoin sendiri juga limited dalam amount-nya. Hanya ada 21 juta Bitcoin yang akan dibuat selama masa hidupnya. Dan sekarang ini sekitar 16 juta sudah dibuat dan sudah dalam market. Proses pembuatan Bitcoin ini melalui proses yang dikatakan mining. Nah, sebenarnya mining ini terminologinya bisa membingungkan karena tidak seperti mining yang kita tahu di dunia nyata. Tapi ini adalah sebenarnya sebuah proses di mana seorang miner melakukan verification untuk sebuah transaksi dan dia akan get rewarded untuk melakukan verifikasi tersebut. Ini sebuah cara di mana
Bitcoin blockchain memverifikasi semua transaksi dan juga meng-reward orang-orang yang melakukan verifikasi untuk transaksi tersebut. Ada sebuah karakteristik lagi yang menurut saya lumayan penting, karena dan karakteristik ini adalah namanya halving, di mana setiap beberapa tahun Bitcoin blockchain akan melalui apa yang namanya halving, di mana miner itu akan diberikan half of the rewards untuk melakukan proses verification of transaction. Apa artinya? Itu artinya over time itu akan menjadi lebih susah untuk memproduce Bitcoin baru. Sehingga ini memberikan aset Bitcoin itu sebuah karakteristik deflationary ya. Bisa dibayangkan instead of inflationary. Sehingga ini mendorong untuk storyline di mana Bitcoin itu adalah sebuah safe haven asset atau deflationary asset dan bisa dikatakan sebagai hedging untuk alternatif fiat currency. Sedikit perbedaan antara Bitcoin dengan gold contohnya. Gold ini accessibility-nya limited. Di market hanya ada beberapa player ataupun institusi yang bisa memberikan gold untuk emas untuk orang-orang beli. Secara operasional ini juga limited kan, karena biasanya juga limited waktu buka dari toko ataupun dari platform tersebut. Sedangkan di Bitcoin ini kebanyakan platform running 24 jam sehari, 7 hari seminggu dan 365 hari setahun. Jadi contohnya seperti platform kami sendiri, kami selalu online dan kami selalu running 24 jam sehari. Sehingga orang juga bisa melakukan trading, investasi, kapanpun di waktu hari tersebut. Nah, karakteristik kedua yang lumayan interesting adalah liquidity. Di sisi gold, ada constraint dari sisi liquidity ya. Biasanya cuma ada gold ETF dan futures contracts di Indonesia. Dan juga dari sisi spread, biasanya spreadnya juga lumayan besar untuk gold. On the other hand, di Bitcoin, orang bisa dengan mudah mengakses global crypto exchanges, di mana liquidity-nya dan spread-nya itu sangat tipis. Dan di berbagai global crypto exchanges ini, marketnya sangat liquid. Karakteristik ketiga yang lumayan menarik adalah divisibility. Jadi di sisi emas, biasanya kita hanya bisa membeli di jumlah tertentu, apakah itu 1 gram, 100 gram, atau sekian. Di sisi Bitcoin, kita bisa membeli jumlah Bitcoin dengan nominal berapapun. Rp1.000 pun juga bisa. Sehingga ini memberikan karakteristik Bitcoin yang lebih mudah untuk dipakai sebagai alat barter atau alat investasi. Nah, perbedaan kedua antara Bitcoin dan fiat money. Di sisi fiat money, yang seperti bapak-bapak dan ibu tahu, fiat money itu dikontrol oleh Central Bank of Indonesia dan juga Central Bank negara lain. Dan ini digunakan sebagai monetary policy untuk menjaga kestabilan ekonomi dari negara tersebut. Supply dari fiat money itu bisa naik atau turun berdasarkan monetary policy dari pemerintah tersebut. Nah, ini kebanyakan dipakai juga sebagai legal form of tender. Nah, di sisi lain, di Bitcoin itu karakteristiknya decentralized. Jadi tidak ada satupun institusi di dunia yang bisa mengkontrol supply dari Bitcoin atau pembuatan dari Bitcoin. Sudah dimasukkan ke dalam protokol Bitcoin bahwa Bitcoin itu juga supply-nya limited 21 juta. Sehingga harga dari Bitcoin itu lebih diefek oleh demand and supply dari market dan tidak dari printing of Bitcoin ataupun pembuatan Bitcoin oleh sebuah institusi. Dan sehingga banyak orang menggunakan ini sebagai medium of exchange ataupun juga sebagai store of value. Tapi sebenarnya di dunia crypto aset itu banyak jenis crypto aset yang lain selain Bitcoin. Yang akan saya highlight hari ini, contohnya ada 3 jenis. Yang pertama, store of value. Orang melihat jenis tipe aset ini sebagai store of value karena mereka merasa ini bisa dikatakan sebagai safe haven asset.
Dan kenapa mereka percaya kepada hal ini? Karena jumlahnya biasanya terbatas. Jadi contohnya di sini ada Bitcoin dan ada juga Litecoin yang mempunyai karakteristik ini. Tapi di dunia kripto nggak hanya ada jenis aset seperti ini. Ada juga seperti utility token, seperti Binance Coin ataupun seperti Ethereum Coin, di mana mereka bisa digunakan sebagai alat untuk membayar transaksi yang dilakukan di atas blockchain. Jadi sebenarnya bisa dibayangkan ya, kalau Bitcoin atau Litecoin itu seperti emas, Binance Coin ataupun Ethereum Coin ini lebih seperti minyak atau oil. Jadi kita bisa menggunakan token ini untuk melakukan sebuah proses atau transaksi ataupun proses lain di atas sebuah blockchain. Tipe ketiga adalah stablecoin. Stablecoin ini adalah sebuah crypto aset yang menjadi jawaban dari masalah utama ya di dunia kripto, yaitu volatility dari harga. Sehingga banyak orang mulai membangun stablecoin untuk menjawab masalah ini. Jadi ada beberapa jenis juga stablecoin. Contohnya yang pertama ada yang seperti US Dollar Tether, yaitu 1:1 di backing oleh fiat asli. Ada juga yang tipenya algoritmik, di mana dia akan membacking aset tersebut dengan kripto aset lain. Dan berdasarkan harganya, mereka akan merubah banyaknya kripto aset yang di-lock di saat tersebut. Ada juga tipe ketiga yang di-backing seperti DIGIX contohnya, di mana token ini di-backing oleh gold atau oleh emas dan komoditas lain, sehingga dia juga di-tie ke sebuah aset nyata, tapi dalam hal ini bukan fiat, tetapi aset physical lain. Sehingga sebenarnya banyak tipe-tipe kripto aset di luar sana. Yang bisa kita bayangkan, blockchain ini sebenarnya lebih bisa dibayangkan sebagai sebuah platform di mana ke depan akan ada banyak tipe-tipe kripto aset yang akan dibangun di atas blockchain ini. Seperti yang tadi sudah disampaikan ya, relatively tahun ini Bitcoin itu juga merupakan salah satu aset yang performance-nya bisa dikatakan jauh lebih bagus dibanding beberapa aset lain seperti gold ataupun ETF. Dan kalau kita tarik waktu ke 10 tahun ke belakang, ini juga bisa dikatakan one of the best performing crypto assets out there. Dan dari sisi global micro investors ya, Bitcoin ini sekarang juga sudah berubah. Kalau kita lihat tahun 2017, banyak investor-investor itu merupakan investor retail yang bisa dikatakan hot money ya, karena mereka akan masuk keluar sangat cepat dan juga sangat terefek oleh harga dari Bitcoin. Tapi sekarang yang kita lihat banyak institusi di Amerika yang mulai masuk untuk investasi di Bitcoin. Contohnya ada Stanley Druckenmiller, salah satu hedge fund manager di US, adapun Mike Novogratz, dan juga Jack Dorsey, founder and CEO of Twitter and Square, di mana mereka sudah mulai mengalokasikan sebagian dari aset mereka ke dalam Bitcoin dengan idea of diversification of asset. So, yang saya lihat ya tahun ini, terutama tahun 2020, kenaikan dari harga Bitcoin itu banyak didorong oleh institusi di Amerika. Kalau saya berbicara dengan beberapa teman-teman saya yang bekerja di Amerika di perusahaan-perusahaan kripto, mereka melihat banyak interest dari hedge funds, family offices, dan juga mulai mutual funds atau hedge funds, di mana mereka interested untuk mengalokasikan sebagian aset mereka terhadap kripto. Jadi benar-benar rally dari price tahun ini bukan lagi rally dari retail investor, tapi dari institutional investor. Jadi tahun 2019 sendiri sudah dilihat ada sekitar 2 billion US dan AUM, di mana hedge funds itu masuk ke crypto asset, dan kebanyakan korporasi atau institusi ini masuk ke Bitcoin, sekitar 97% mereka masuk ke Bitcoin dan sekitar 67% ke Ethereum. Tapi tidak cuma asset managers yang masuk ke Bitcoin. Kita juga melihat beberapa banks, payment companies yang mulai menyisihkan sebagian dari treasury mereka dalam Bitcoin. Tidak lama yang lalu kita melihat MicroStrategy, sebuah perusahaan di Amerika, yang
menginvestasikan treasury mereka sebanyak $500 juta ke dalam Bitcoin. Sejak itu kita juga lihat Square masuk $50 juta ke dalam Bitcoin sebagai part of their treasury strategy. Dan saya rasa juga banyak bank-bank lain dan atau perusahaan-perusahaan lain yang mulai memasukkan sebagian dari treasury mereka ke Bitcoin. Belum terlalu lama yang lalu, sekitar 1 bulan yang lalu, DBS secara tidak sengaja juga sudah announce kalau mereka ingin melakukan digital asset exchange di Singapura. Tapi sejak announcement tersebut mereka sudah take down this announcement karena it was a bit premature. Tapi it's very clear kalau beberapa financial institutions di luar juga sudah mulai ke arah sini. Dan saya rasa bukan hanya DBS tapi juga akan banyak institusi finansial lain yang akan mulai melayani cryptocurrency untuk pelanggan mereka. Kalau kita bicara sedikit tentang potensi dari blockchain ya, sebenarnya potensi itu sangat limitless. Hal-hal yang kita sekarang lakukan di dunia perbankan itu bisa dengan sangat mudah juga dilakukan di dunia blockchain secara decentralized dan di mana tidak ada intermediary dalam sebuah transaksi tersebut. Dan ini beberapa use case yang sudah mulai dibangun oleh beberapa player di industri ini. Ada seperti asset management, insurance, venture capital, decentralized exchange, lending maupun stablecoins. Perbedaannya dengan institusi perbankan ya, di sisi ini semua transaksi itu dilakukan oleh sebuah smart contract. Smart contract ini adalah sebuah program di mana program itu sudah di-set untuk melakukan transaction secara automated atau automatic. Sehingga tidak perlu adanya intermediary ataupun seseorang yang menjadi perantara dalam sebuah transaksi. Kalau kita lihat peran kami, contohnya dalam dunia ini, kami melihat dunia perbankan itu masih sangat penting ya. Karena gimana pun kebanyakan orang dan institusi itu masih memiliki fiat ataupun jenis-jenis aset lain yang disimpan di sebuah bank. Jadi sebenarnya yang saya lihat ke depan itu role dari sebuah bank dan sebuah cryptocurrency itu akan komplementer karena mereka sebenarnya yang akan menjadi gateway ya sebelum orang bisa masuk ke dunia cryptocurrency. Perusahaan seperti kami, Crypto Exchange, kami bekerja sama dengan berbagai macam bank di mana orang bisa mendepositkan rupiah mereka untuk di exchange terhadap cryptocurrency atau crypto aset yang lain. Dan dari kita akan terhubung ke ekosistem cryptocurrency. Jadi yang saya lihat di sini, at least for the next 5 tahun ataupun 10 tahun ke depan, dunia perbankan itu masih sangat penting untuk banyak orang ya. Dan cryptocurrency itu sebenarnya sangat dependent ke banking system juga. Ini bagian kedua, mungkin saya pengen sharing sedikit tentang crypto market. Jadi pertama dari regulatory landscape. Regulatory landscape ini berbeda-beda dari setiap negara. Tapi makin banyak sekarang yang sudah memberikan status permissive terhadap Bitcoin. Contohnya beberapa negara yang besar adalah US, Australia, maupun India. Di Indonesia sendiri sekarang itu statusnya kebelah. Di satu sisi, yang seperti tadi sudah dikatakan oleh Ibu Tito ya, Bitcoin ataupun cryptocurrency aset tidak boleh digunakan untuk pembayaran. Tapi di bawah naungan Bapepti dan Menteri Perdagangan, Bitcoin itu boleh digunakan sebagai alat investasi atau sebagai komoditi. Sehingga sekarang use case dari cryptocurrency itu masih terfokus di sisi investasi. Di bawah Bapepti sendiri, regulasinya ini bisa dikatakan lumayan mirip ya dengan dunia stock exchange, I think.
di mana ada sebuah bursa berjangka, di mana exchange itu akan price settlement-nya akan dilakukan di sebuah bursa. Ada juga depository atau custodian, di mana lembaga tersebut akan mengcustody crypto asset. Ada juga lembaga clearing yang akan meng-clear transaksi tersebut. Dan yang terakhir, ada pedagang fisik aset kripto seperti Pintu yang akan melayani customer atau pelanggan. Regulasi ini masuk ke dalam efek tahun 2019 dan bulan Februari 2020, yang seperti tadi telah dikatakan ada 13 perusahaan yang mendapat izin untuk mendagangkan fisik aset kripto. Rencananya tahun 2021 bulan Maret ini akan juga akan dibuat bursa berjangkanya beserta lembaga clearing dan custodian. Untuk saat ini peran dari custodian, bursa berjangka dan lembaga clearing semuanya masih dilakukan oleh sebuah lembaga atau suatu institution, yaitu pedagang fisik aset kripto. Tapi dengan rencananya Bapepti, hal ini juga akan dipisah ke depannya untuk menjaga safety dari pelanggan. Sedikit tentang market cap dan I think market dominance oleh berbagai macam crypto asset. Saat ini yang paling banyak digemari adalah Bitcoin. Market cap-nya as of November 2020 itu sekitar 330 billion dollars. Dan ini sangat jauh dibanding yaitu Ethereum, yang ketiga Tether, yang keempat XRP, dan climate changing dan sebagainya. Jadi Bitcoin itu masih bisa dikatakan sebagai the king of cryptocurrency, dan saya rasa ke depan juga akan tetap mendominasi cryptocurrency aset yang lain. Yang kedua, trading volume dari Bitcoin sendiri itu makin lama makin meningkat. Tahun 2020 sendiri, year to date itu sudah lebih dari 10 triliun US dollars worth of Bitcoin yang bergantian tangan di seluruh exchange di dunia. Dan kebanyakan use case ini masih fokus ke online purchase atau payments, general interest, beserta investasi. Tapi bisa dikatakan juga ya, dan saya rasa bapak-bapak dan ibu-ibu juga sudah tahu, banyak yang mengatakan Bitcoin ini adalah sebuah alat yang dipakai untuk kegiatan ilegal. Ya, memang itu benar, it's true. I think, tapi sama halnya juga seperti cash, US dollar ataupun rupiah yang bisa juga digunakan sebenarnya untuk kegiatan ilegal. Tapi sebenarnya ini hanyalah sebuah tool ya, atau sebuah aset. Itu tidak akan bisa men-stop illegal activity, walaupun begitu, setiap pemain di industri ini juga sekarang lagi sibuk mengedepankan tools yang bisa digunakan untuk memanage illegal activity ini. Contohnya, kita sudah bekerja sama dengan berbagai institusi seperti FATF untuk menggunakan travel rule saat perpindahan crypto aset dari sebuah exchange atau platform ke platform lain. Dari sisi users ya, kebanyakan ini cryptocurrency users masih didominasi oleh pria, sekitar 66%. Dari sisi umur, kebanyakan ini antara 18 sampai 44, ya, sekitar 85-90% itu umurnya antara 18 sampai 44. Dan dari sisi investasi atau trading size, lebih dari 50% itu trading antara 55.000 sampai 2 juta rupiah dalam nominal trading value-nya. Kalau kita lihat yang ini lumayan menarik, graf ini ya. Kalau kita sempat melakukan sebuah survei dari independent party, di mana survei ini menanyakan orang-orang di berbagai kota tentang kepemilikan aset mereka. Yang lumayan menarik, ini adalah cryptocurrency masuk ke ranking ketiga setelah emas digital, reksadana. Yang ketiga ini cryptocurrency, justru di atas investasi lain seperti equity. Dan saya kira ini lumayan menarik karena dalam umurnya yang masih bisa dikatakan lumayan singkat, cryptocurrency ini juga sudah melakukan penetrasi yang lumayan tinggi di orang-orang Indonesia.
Kalau kita lihat market size dari cryptocurrency users di Indonesia ya, dan actually retail investor in general, sekarang mungkin bisa dikatakan ada sekitar 4,7 juta retail investors, di mana ini termasuk gold, cryptocurrency, equity, dan yang lain-lain. Tapi saya rasa opportunity untuk kepemilikan crypto aset ini akan jauh meningkat ya. Kami lihat e-wallet saja sekarang sudah hampir 55 juta user base. Dan saya rasa dengan story bahwa cryptocurrency adalah the alternative asset of the future, mungkin saya rasa retail investors of cryptocurrency itu juga bisa meningkat ke sebuah angka yang lumayan mirip dengan e-wallet di masa depan. Yang lumayan menarik juga adalah orang-orang yang biasa memasukkan aset mereka ke crypto aset itu generally memasukkan 23 kali lipat lebih banyak aset mereka kebanding e-wallet. Dan ini karena use case-nya. Kalau di e-wallet itu biasanya untuk pembayaran atau untuk spending. Di crypto asset investment platform ini use case-nya untuk investasi. Sehingga orang biasanya memasukkan jumlah aset yang lebih banyak. Dan yang menarik, trading value untuk cryptocurrency di Indonesia oleh retail traders ini bisa dikatakan hari ini sudah hampir sama dengan stock exchange ya. Retail traders hari ini trade about $14 billion USD annually di stock exchange dan sekitar 12 billion USD in cryptocurrencies. Ini lumayan menarik menurut saya karena dengan umur yang sangat singkat dia udah bisa grow sangat besar. Kalau kita bandingkan adopsi kita dibanding US ya. Di US ini banyak platform itu yang muncul tahun 2014, tahun 2015. Dan tahun 2015 pemerintah United States mengeluarkan cryptocurrency license yang pertama, namanya BitLicense. Dan sejak itu penetrasi dari crypto aset itu jauh meningkat dari 1,8 juta users ke 32 juta users hari ini, atau 10% dari population. Kalau kita bandingkan dengan Indonesia ini masih bisa dikatakan kita behind the US. Indonesia hari ini ada sekitar 2 juta users yang memiliki crypto aset, atau 0,8% dari populasi. Dan sebenarnya ada beberapa faktor yang membuat hal ini. Yang pertama, beberapa platform ini baru muncul di Indonesia 1-2 tahun ke belakang. Dan yang kedua, yang lebih penting, kripto ini baru menjadi legal tahun 2019 dengan adanya regulasi dari Kementerian Bapepti, dari Kementerian Perdagangan naungan Bapepti. Sehingga saya rasa ini akan menjadi sebuah dorongan kalau kita lihat 5 tahun ke depan ya. Estimasi kita tuh tahun 2025 penetrasi Indonesia akan menyaingi where the US is right now, yaitu akan menjadi 28 juta user base atau sekitar 10% dari populasi Indonesia. Dan kenapa saya bisa yakin tentang hal ini dari opinion saya sendiri? Karena juga dari sisi makro ada beberapa secular trends yang mendorong storyline dari Bitcoin. Yang pertama adanya currency debasement dari berbagai negara di seluruh dunia dengan adanya printing of new money. Yang kedua, adanya regulatory dan political support dari dagangan dan Bapepti sehingga membuat credibility dan legalitas Bitcoin dan cryptocurrency itu lebih legitimate. Dan yang ketiga, adanya sifat manusia yang hungry for yield ya. Dengan interest rate yang terus-menerus menurun, banyak orang yang ingin sebuah aset kelas yang akan membuahkan mereka returns yang lebih tinggi. Dan saya rasa dengan beberapa tren ini akan mendorong adopsi dari cryptocurrency. Kalau kita bandingkan sedikit dengan Korea ya, hari ini di Korea itu ada sekitar 3,8 juta users atau 7,6% dari population. Yang seperti saya katakan tadi, Indonesia itu sekitar 1,8 sampai 2 juta. Dan kita lihat di tahun 2025 akan naik ke 28 juta atau 15 kali lipat. Dan share of wallet-nya juga lumayan interesting karena di Korea itu share of wallet untuk orang yang memiliki crypto itu lumayan tinggi, yaitu 24% dari GDP per kapita mereka.
di Indonesia sekarang itu 8%, dan saya kira ini akan naik ke angka 13% di tahun 2025. So what does it mean untuk kita, untuk market kita? I think ini akan sangat growth-nya di 5 tahun. Kita estimasi annual transaction bisa mencapai $76 billion annually. Sedikit tentang background dari crypto aset dan pemakaiannya di Pintu. Jadi di market ini sebenarnya tipe user kita sangat polarized ya. Di satu sisi ada tipe user yang 1% dari user adalah pro traders dan early adopters. Dan di sisi lain ada 99% dari new users itu merupakan investor yang baru terhadap cryptocurrency dan juga merupakan casual too. Dan mereka memiliki kepentingan dan keperluan yang sangat berbeda. Di satu sisi, the pro traders and early adopters, mereka menginginkan sebuah optimized desktop experience, advanced interface with complicated features dan low cost. Dan di sisi lain, untuk investor baru di crypto, mereka menginginkan sebuah experience yang lebih mudah. Mereka menginginkan pembelian melalui mobile, being able to go to highly educational dan easy to use user experience, dan juga melakukan segala halnya dengan cepat. Jadi being able to go dari zero to crypto di bawah 10 menit contohnya. Jadi Pintu ini adalah the first and only platform yang fokus ke new investors. Jadi kami sangat fokus ke orang-orang yang ingin memiliki cryptocurrency untuk pertama kalinya. Dan dengan konsep ini kita juga melayani customer kami dengan interface yang sangat mudah untuk digunakan. Saat ini kami memberikan opsi untuk membeli 11 tipe digital asset seperti Bitcoin, Ethereum, US Dollar, Tether, Binance, Rupiah Token, dan banyak yang lain. Beberapa highlight dari platform kita, Anda bisa membeli cryptocurrency dengan sangat cepat. Kita menerima deposit dan withdraw ke semua bank di Indonesia. Untuk deposit itu gratis dan untuk withdrawalnya itu ada fixed fee 4.500. Dan prosesnya sangat cepat dan mudah juga untuk melakukan hal ini. Kami juga melakukan banyak edukasi as part of our mission. Ada in-app news dan education section di aplikasi kami. Kami juga melakukan banyak sesi-sesi Ask Me Anything atau learning session melalui webinar. Dan kita juga secara reguler memposting berbagai konten di YouTube ataupun di social media lain. Sedikit tentang legalitas, kami juga sudah mendapat license dari Kementerian Informasi, Kominfo, dan juga dari Bapepti. Hari ini kita sudah ada sekitar 60 team member yang datang dari unicorn teknologi di Indonesia ataupun di Southeast Asia, dan juga dari dunia perbankan banyak yang sudah menjoin tim kami. Tim kami ini growth-nya lumayan cepat. Di awal tahun kita sekitar 15 orang. Sekarang kita sudah 60 orang. Ya, kira-kira itu saja. Terima kasih sekali lagi untuk sudah memberikan kesempatan untuk saya sharing sedikit tentang cryptocurrency. Semoga juga bisa membantu untuk pengetahuan bapak-bapak dan ibu-ibu senior yang saya hormati. Dan saya sekarang terbuka untuk menjawab pertanyaan kalaupun ada pertanyaan. Terima kasih.